Bahagianya jika melihat tanaman padi, kita tumbuh subur dan keluar bulir yang lebat dan sehat. Sehingga bisa diharapkan panen yang berlimpah. Namun itu semua akan menyesal jika tanaman padi kita terserang hama wereng berikut. Karena itu semua kurangnya perhatian dan pemeliharaan serta perawatan kita ke tanaman padi kita. Namun jangan putus asa ya sobat tanam semuanya. Karena hama wereng bisa diatasi dan dikendalikan oleh obat ini. Dan bisa disembuhkan asalkan sesuai dengan parah atau tidaknya hama wereng menyerang tanaman padi kita. Obat wereng paling ampuh untuk tanaman padi. Hai sobat tanam semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan merekomendasikan yaitu obat wereng paling ampuh untuk tanaman padi yang terserang hama wereng tersebut. Namun sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta like-nya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Tonton video saya yang ini sampai habis biar bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, kita akan mengenali apa sih itu wereng padi dan apa saja jenis wereng paling dan penyebabnya. Serta kapan hama wereng padi itu muncul. Hama wereng adalah serangga kepi kecil, ordo Hemiptera, yang menjadi hama utama tanaman padi dengan cara menghisap cairan batang dan daun, menyebabkan tanaman menguning, kering, hopper burn, kerdil, hingga gagal panen. Jenis utamanya meliputi wereng coklat paling berbahaya, wereng hijau, dan wereng punggung putih. Karakteristik dan dampak serangan, cara merusak. Wereng menghisap cairan pada pangkal batang, menyebabkan tanaman layu dan mati seperti terbakar. Vektor penyakit. Selain merusak langsung, wereng hijau dan wereng loreng merupakan vektor virus tungro, sedangkan wereng coklat menyebabkan virus kerdil rumput. Gejala. Tanaman berwarna kekuningan, pertumbuhan terhambat, kerdil, dan malai gabah hampa, gabuk. Faktor pemicu, lahan lembab, penggunaan pupuk nitrogen N berlebih, dan populasi yang berkembang. Jenis-jenis wereng padi, wereng batang coklat, Nila parvata lugens, berwarna coklat, paling merusak dan sering menyebabkan hopper burn. Wereng punggung putih, Sogatella fursifera, memiliki tanda putih di punggung, sering muncul lebih awal. Wereng hijau, Nephothetic spirescens, berwarna hijau, vektor virus tungro. Pengendalian. Tindakan pengendalian meliputi penggunaan varietas tahan wereng, pengaturan jarak tanam, sistem jajar legowo, pengamatan rutin, penggunaan musuh alami, dan penyemprotan insektisida sistemik berbahan aktif yang tepat jika populasi di atas ambang kendali. Penyebab utama ledakan hama wereng, coklat dan hijau pada tanaman padi adalah kondisi lingkungan yang lembab, penggunaan pupuk nitrogen, urea berlebihan, dan penggunaan pestisida kimia yang tidak tepat sasaran. Faktor lain meliputi penanaman varietas padi yang rentan, pola tanam tidak serempak, serta cuaca yang mendukung perkembangbiakan wereng. Berikut adalah rincian faktor penyebab utama hama wereng pada padi. Lingkungan lembab dan ternaungi, sawah yang selalu tergenang air, jarak tanam terlalu rapat, dan rimbun menciptakan mikroiklim yang disukai wereng. Pemupukan nitrogen berlebihan, penggunaan pupuk urea N yang terlalu banyak membuat jaringan tanaman menjadi lebih sukulen, lunak, sehingga mudah dihisap cairan nutrisinya oleh wereng. Resistensi akibat pestisida salah, penggunaan insektisida yang tidak sesuai kaidah pengendalian hama terpadu, PHT, atau penggunaan terus-menerus dapat membuat wereng menjadi kebal, resisten, dan mematikan musuh alami. Varietas tidak tahan. Menanam padi varietas yang rentan terhadap wereng secara terus-menerus. Pola tanam. Tidak melakukan rotasi tanaman atau menanam tidak serempak. Ada lahan yang baru tanam di dekat lahan yang sudah tua. Iklim dan cuaca. Musim hujan dengan curah hujan tinggi, diselingi kemarau mendukung perkembangan populasi. Serangan hama ini menyebabkan tanaman menguning, kering, dan terlihat seperti terbakar, hopper burn.
Hama wereng, khususnya wereng coklat (WBC), umumnya menyerang tanaman padi sejak fase awal pertumbuhan, vegetatif, hingga fase pengisian bulir, generatif, terutama umur 15-40 hari setelah tanam. Serangan intensif terjadi saat musim hujan karena kondisi lembab dan penggunaan pupuk nitrogen berlebih. Waktu serangan dan ciri-cirinya, fase awal, 10-20 hari setelah tanam, wereng imigran mulai datang dan bertelur. Fase vegetatif. Generatif 20-40 plus HST. Populasi berkembang cepat 2-3 generasi, menyebabkan gejala hopper burn. Daun, batang kuning, kering seperti terbakar, air panas. Musim. Lebih dominan pada musim hujan karena suhu dan kelembapan yang tinggi disukai wereng untuk berkembang biak. Faktor pemicu, penanaman yang tidak serempak. Penggunaan pupuk nitrogen skres urea berlebihan. Varietas padi yang tidak tahan wereng. Untuk mengatasi, lakukan pengamatan rutin, gunakan varietas tahan, dan atur pemupukan berimbang. Kalau padi kalian diserang wereng, nggak perlu bolak-balik nyemprot lagi ya. Saya punya rahasia, cukup sekali semprot, wereng musnah seketika. Cukup semprot pakai plenum 1 sendok takar per tangki 16 liter. Biar makin manjur, tambahkan cuka makan cukup 2 tetes saja. Semprot pagi atau sore hari, jangan di siang hari ya. Wereng berhenti makan, padi aman, dan tanaman bisa tumbuh normal lagi. Pexalon saset 15 mili untuk tanaman padi Anda yang terkena serangan wereng. Dapat 1 semprot sampai panen. Langsung kita hajar dengan Pexalon. Ini saya belikan 2 botol ya, ini salah satunya. Langsung kita eksekusi 20 mili per tangki 16 liter. Kita pakai 20 mili per tangki 16 liter, nyebranya pakai elektrik saja ya. Nanti nozzle-nya madep ke bawah bolong supaya lebih mantep lagi. Ini juga saya tambahkan ya, perkat perata penembus wet and shine sebanyak 5 mili per tangki 16 liter bolong. Cukuplah 5 mili, kita semprotkan merata pada lahan kita. Ini di padi Gajah Mada yang sangat bongsor, makanya kita pakai elektrik madep ke bawah supaya lebih efektif ya, karena daunnya terlalu rimbun. Tonton video saya yang ini untuk mendapatkan rekomendasi, motivasi, dan inspirasi seputar pertanian dan tanam menanam yang lainnya. Terima kasih.